Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Saudara, kalau berbicara tentang keberuntungan yang seringkali juga disebut sebagai lucky, kadang orang berpikir keberuntungan itu terjadi secara otomatis dan didapatkan atau diperoleh oleh orang-orang tertentu, dialami oleh orang-orang tertentu. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada kita bahwa keberuntungan itu ada alasan. Tidak ada keberuntungan terjadi secara otomatis, tetapi setiap keberuntungan itu ada alasan. Dan keberuntungan yang benar itu adalah keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan keberuntungan yang bersumber dari hal yang lain, bukan bersumber dari perjudian, bukan bersumber dari kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bersumber dari yang lain, maka itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi kalau keberuntungan dari Tuhan itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan sekali lagi, keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu selalu ada alasan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau hari ini kita rindu mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita, kita harus punya atau memiliki alasan sehingga Tuhan akan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki alasan supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, maka keberuntungan itu tidak akan terjadi. Hari ini kalau kita lihat ke dalam hidup kita masing-masing, adakah saudara begitu rindu saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara? Saya percaya sama seperti saya begitu rindu mengalami keberuntungan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara juga rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Tetapi hal yang mungkin kita perlu renungkan bersama saudara, apakah ada alasannya sehingga Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Sudahkah ada dasar, sudahkah ada alasan Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Nah, mungkin saudara akan bertanya, apa alasannya? Apa dasarnya supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidupku? Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara, dengan kerinduan saudara akan mengalami keberuntungan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Dan kemudian saya akan bisa melihat saudara bersaksi karena saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar saudara, dan kemudian Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara bahwa Allah telah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain sehingga mereka juga mengalami keberuntungan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Yosua
pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu tanggung jawab yang besar. Itu satu pekerjaan atau tugas yang besar yang harus dilakukan oleh Yosua, yang Tuhan panggil dia untuk dia kerjakan dalam kehidupannya. Tanggung jawab yang harus dia tuntaskan di dalam kehidupannya. Dan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan beri itu, Tuhan memberi jaminan bahwa dia bisa mengalami keberuntungan. Di ayat 7 bagian terakhir dikatakan, supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Jadi dalam tugas yang besar, yang sepertinya secara pikiran itu sesuatu yang sulit dan sangat berat, sulit untuk dikerjakan, memimpin satu bangsa dan kemudian merebut tanah Kanaan, di mana di sana ada banyak bangsa-bangsa yang besar yang harus dihadapi. Itu satu tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan taruh kepada Yosua. Apalagi Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin yang sangat terkenal, seorang pemimpin besar yang tidak ada seperti dia. Itulah yang harus digantikan oleh Yosua. Tetapi sekali lagi, namun pun demikian,
betapa besarnya pun tanggung jawab, betapa sulit dan beratnya pun itu, sekali lagi Tuhan berkata bahwa supaya engkau beruntung, jadi ada jaminan bahwa dia bisa beruntung. Bahkan sampai 2 kali Tuhan tegaskan. Ayat yang ke-8 juga Tuhan berkata, sebab dengan demikian, di bagian terakhir saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai 2 kali Tuhan menegaskan bahwa engkau akan beruntung, engkau akan beruntung. Saudara, sebelum kita melanjutkan, hari ini saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah tanggung jawab yang besar yang sedang saudara pikul saat ini, yang disertai dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, dan sebagainya di atas tanggung jawab itu? Dan mungkin secara pikiran, mungkinkah aku bisa melalui ini? Mungkinkah aku bisa menyelesaikannya? Mungkinkah aku bisa menanggung jawabinya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hari ini saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa saya dan saudara bisa mengalami keberuntungan dalam hal apapun hari ini yang sedang kita kerjakan, dalam tanggung jawab apapun yang sedang kita pikul hari ini. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun tantangannya, seberapa mustahil pun itu untuk kita selesaikan. Dengar saudara, Allah berkata kepada Yosua sampai 2 kali, engkau akan beruntung, engkau akan beruntung. Dan hari ini juga kalimat firman Tuhan ini saya percaya juga akan berlaku bagi setiap kita ketika kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam semuanya, dalam segala tanggung jawab, dalam segala masalah dan persoalan, kita bisa beruntung. Saat ini mungkin saudara perlu kuatkan hati saudara bahwa oleh karena Tuhan aku bisa beruntung. Sebutkan apa yang menjadi tanggung jawab saudara, sebutkan apa yang menjadi pekerjaan saudara, silahkan sebutkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya, dan kemudian sebutkan saudara bahwa dalam semuanya itu bersama Tuhan aku bisa beruntung. Saudara, saya rindu ke depan saudara akan mengalami dan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara akan bersaksi keberuntungan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan tanpa alasan. Kata keberuntungan itu seringkali konotasinya adalah bahwa itu terjadi secara otomatis, terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu yang beruntung. Tetapi malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap orang bisa mengalami keberuntungan, bukan hanya orang-orang tertentu. Keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, setiap orang punya kesempatan untuk mengalaminya. Tetapi di sisi lain, bahwa ada alasan sehingga keberuntungan itu akan dikerjakan. Bukan semata-mata orang tertentu tiba-tiba mengalami keberuntungan. Tidak saudara, ada alasan. Di dalam teks ini kita akan belajar apa alasannya sehingga Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan. Apakah digenapi? Dalam hidup Yosua dia mengalami keberuntungan? Ya saudara. Kalau kita baca kisah hidup Yosua memimpin orang Israel, kita melihat keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan. Keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa lagi saudara adalah bahwa sampai akhir hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dengan begitu baik. Orang Israel mengalami damai, orang Israel mengalami sejahtera, diberkati di dalam pimpinan Yosua. Artinya apa saudara? Selama hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dan dia mengalami keberuntungan. Bahkan orang-orang Israel pun mengalami keberuntungan di dalam pimpinan Yosua. Artinya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan di sini, baik di ayat 7 maupun di ayat 8 ini, benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yosua. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang menjadi alasan sehingga keberuntungan yang dikerjakan Tuhan itu akan terjadi? Apa syarat yang Tuhan beri sehingga dia akan menyatakan keberuntungan dalam kehidupan kita saudara? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di sini untuk mengalami keberuntungan. Yang pertama,
Kita lihat ayat yang kedua mulai. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, sebelum keberuntungan itu terjadi, hal yang sangat mendasar di sini adalah Yosua dipanggil untuk melaksanakan tugas yang Tuhan beri bagi dia. Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa, memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan kemudian merebut tanah Kanaan, supaya janji Tuhan digenapi. Dalam hal apa Yosua mengalami keberuntungan? Dalam hal merebut tanah Kanaan, memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana sehingga dia bisa mengalami keberuntungan memimpin orang Israel dan merebut tanah Kanaan? Yang pertama sekali adalah Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan, pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama di sini, saudara, sehingga keberuntungan itu bisa terjadi adalah Yosua siap mengambil tanggung jawab. Tuhan berkata bersiap sekarang. Yosua siap. Yosua bersiap untuk mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia, mengambil tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar, saudara, bahkan tanggung jawab yang sulit. Sekali lagi, sangat wajar kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Kenapa? Yang pertama, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Nabi yang besar itu yang harus dia gantikan. Lalu yang kedua, yang dia pimpin itu orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, dan seterusnya. Ketika mau masuk ke tanah Kanaan, setelah bangsa itu diintai pun masih masalah juga terjadi. Mereka tetap tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka masuk ke sana. Padahal sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Tetapi mereka selalu saja tegar tengkuk dan sulit untuk dipimpin. Dan Musa juga, kenapa pada akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena dia emosi dalam memimpin bangsa Israel, dalam mengeluarkan air dari batu itu, saudara. Artinya apa? Musa saja gagal, bisa dikatakan gagal memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan karena bangsa itu tegar tengkuk. Itulah yang harus dipimpin oleh Yosua. Ada tanggung jawab yang begitu sulit, saudara, karena bangsa itu tegar tengkuk. Dan yang ketiga, di Kanaan itu, saudara, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan. Sedangkan mereka bangsa yang kecil. Kanaan itu luas dan begitu banyak bangsa di sana yang harus mereka taklukkan. Itu satu kesulitan yang lain lagi, saudara. Tanggung jawab yang besar yang lain lagi. Jadi, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Lalu kemudian yang harus dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk itu. Lalu kemudian juga bangsa yang akan direbut adalah bangsa Kanaan, bangsa yang besar itu. Saudara, wajar sekali kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Wajar sekali dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan kalau dipikirkan kekuatan Yosua, wajar dia tidak sanggup. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata bersiaplah untuk memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan, Yosua tidak punya argumen apapun. Dia langsung bersiap dan kemudian memimpin bangsa itu ke tanah Kanaan, merebut ke tanah Kanaan, dan kemudian akhirnya tanah Kanaan mereka bisa rebut dan menangkan. Jadi yang pertama, saudara, apa alasan sehingga pada akhirnya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup Yosua, dalam kepemimpinannya, bahkan sampai akhir kehidupannya? Pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat.
Dia siap bayar harga untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Dia siap ambil risiko untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Hari ini saudara, kalau saudara mau mengalami keberuntungan, maka tanyakan apa yang Tuhan mau saudara pikul. Tanggung jawab apa yang Tuhan mau saudara emban di dalam hidup saudara. Saudara lakukan di dalam hidup saudara. Saudara laksanakan, tanggung jawab di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami keberuntungan. Tapi kalau dalam hidup saudara, saudara hanya berpikir untuk kehidupan saudara, tanpa berpikir untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, maka keberuntungan dari Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara hanya untuk keegoisan, kalau hidup saudara hanya untuk kedagingan, perkara materi dan sebagainya, saudara tidak akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Keberuntungan dari Tuhan itu akan dikerjakan bagi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Tuhan bagi Yosua adalah memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kehendak Tuhan bagi saudara apa hari ini? Adakah saudara yang Tuhan mau saudara terlibat dalam pelayanan? Aktif dalam pelayanan misalnya? Adakah saudara yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah saudara yang mungkin Tuhan mau ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan mau saudara menggunakan hartamu untuk memajukan pekerjaan Tuhan juga? Atau apa yang Tuhan mau tanggung jawab yang saudara pikul saudara? Kalau saudara mau mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Dan kemudian pikul tanggung jawab yang Tuhan beri, laksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri, maka keberuntungan akan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, alasan Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya, itu ada di ayat 5 sampai ayat 6 saudara. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, Tuhan menegaskan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Untuk mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, hal kedua yang Tuhan mau adalah setiap kita, sama seperti kepada Yosua, hidup dalam keteguhan hati. Maksudnya apa di sini? Percaya kepada apa? Percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena di atas di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan mau Yosua hidup dalam kekuatan dan keteguhan hati, percaya bahwa Allah menyertai dia. Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan. Ada tantangan? Ya, ada tantangan. Begitu masuk ke tanah Kanaan langsung berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar. Tetapi tembok Yeriko pun rubuh. Kenapa? Karena Yosua menguatkan hati, meneguhkan hati, karena dia percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, tetapi Yosua punya hati yang teguh, punya hati yang kuat seperti yang dinasehatkan oleh firman Tuhan. Dia percaya penyertaan Tuhan atas segala tanggung jawab yang harus dia pikul. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, dia percaya penyertaan Tuhan dan mereka akan menghadapi bangsa itu. Sekalipun tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal, tidak mungkin untuk dirubuhkan, dia percaya. Dia menguatkan hati, dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup merubuhkan tembok itu, karena Tuhan berkuasa merubuhkan tembok itu. Dan faktanya saudara, Allah sendiri yang merubuhkan tembok itu, dan Allah sendiri yang mengalahkan orang Kanaan. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah meneguhkan hati, menguatkan hati.
Saat menghadapi tantangan, dia kuatkan hati dan percaya, ya Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu keberuntungan daripada Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan dalam segala kondisi yang saudara alami, dalam segala masalah, tantangan, kesulitan yang saudara alami, dalam memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Percaya penyertaan Tuhan. Dalam bisnis saudara, percaya penyertaan Tuhan. Di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya bahwa Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut bertindak di sana. Saat masalah besar, saat tantangan besar, tetap percaya Tuhan menyertai saudara, dan Dia akan mengubah segala perkara. Dengan demikian saudara, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Dia hadir, percaya bahwa Dia menyertai, maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman kita, maka dengan demikian Dia akan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup kita. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia hadir bersama kita. Kemudian alasan ketiga saudara, sehingga Yosua mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Mulai ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal ketiga di sini, saudara, yang ditegaskan oleh Tuhan adalah supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan Yosua juga diperintahkan supaya memperkatakan Taurat itu kepada umat-umat Israel. Jadi Tuhan mau supaya hari-hari mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yosua memimpin orang Israel berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Israel, mereka satu bangsa, hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Mereka bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua aturan yang dilaksanakan itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan menegaskan bahwa maka engkau akan beruntung. Jadi alasan ketiga untuk mengalami keberuntungan saudara di sini adalah bahwa Yosua harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia harus mengajarkan itu kepada orang Israel sehingga mereka bersama-sama menghidupi firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan melihat mereka hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan kerjakan keberuntungan di tengah-tengah mereka. Tuhan ikut berperang bersama dengan mereka. Ketika mereka menghadapi orang Yeriko saudara, tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan ketika mereka bersorak. Kalau kita lihat dalam perjalanan mereka merebut tanah Kanaan, kita melihat bagaimana mereka mentaati firman Tuhan, mereka melaksanakan petunjuk Tuhan, dan akhirnya bangsa Kanaan mereka rebut. Jadi alasan atau dasar ketiga sehingga mengalami keberuntungan saudara adalah ketika hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita saudara, dalam kita melaksanakan bisnis kita, dalam kita melaksanakan pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan apapun itu saudara, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita menerapkan segala sesuatunya di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberuntungan. Yang menjadi masalah seringkali saudara, banyak orang yang mengharapkan keberuntungan daripada Tuhan, tapi cara yang dia jalankan salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan.
Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan dari Tuhan, kita rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, maka kita harus melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri, dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Dia melakukan keberuntungan padahal yang dilakukan tidak sesuai dengan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara. Allah akan selalu bekerja selaras dan seiring dengan firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Yang ketiga, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Jadi isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di channel ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif, supaya bukan pikiran saya sebagai hamba Tuhan yang saya beritakan kepada saudara, tapi benar-benar apa yang berasal dari firman Tuhan yang kita belajar. Dan kerinduan saya membuat renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan beruntung. Jadi saudara, prinsip ketiga untuk kita mengalami keberuntungan adalah hiduplah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, hidupi dan terapkan firman Tuhan itu. Kita sangat bersyukur di malam hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan tentang keberuntungan, bahwa sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, saya dan saudara pun kita bisa mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana sehingga Yosua mengalami keberuntungan? Yang pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan. Dia siap mengerjakan tugas yang diberi oleh Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan, siaplah melaksanakan pekerjaan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk mengalami keberuntungan? Percaya kepada penyertaan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Sama seperti Yosua, menguatkan hati dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia masuk ke tanah Kanaan sehingga dia beruntung. Kita pun akan mengalami keberuntungan kalau kita percaya dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita menguatkan hati kita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya mengalami keberuntungan? Sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, dan kemudian bertindak setiap hari berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka kita akan mengalami keberuntungan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan saya berdoa saudara menjadi orang-orang beruntung di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami bisa mengalami keberuntungan di dalam perjalanan hidup kami. Dan ada alasan sehingga kami mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di mana alasan yang sudah kami belajar adalah bahwa kami siap melakukan pekerjaan-Mu. Kami siap melakukan tugas yang Tuhan beri bagi kami. Kami harus percaya, menguatkan hati bahwa Engkau selalu menyertai kami apapun kondisinya. Percaya dan kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kemudian kami juga akan mengalami keberuntungan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengalami keberuntungan. Ajar kami, tolong kami menerapkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu jadi beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini,
Mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit.
mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya,
ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami. Jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah.
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan, jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Tuhan, tolong mereka semuanya, jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan, jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan, campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa,
sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.